Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan kita dengan materi strategi produk yang merupakan bagian dari bauran pemasaran yang sudah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Selamat mengikuti. Pengertian produk menurut Kotler dan Armstrong adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar dan memberikan kepuasan kepada pelanggan tentang produk yang diinginkan dan dibutuhkan. Produk itu sendiri terdiri dari barang, di mana barang itu berwujud nyata secara fisik, dapat dilihat dan dapat diukur. Bisa juga berupa jasa, atau orang, organisasi, atau ide-ide, atau bahkan gabungan dari semua yang disebutkan di atas, sehingga menjadi sebuah produk yang bisa ditawarkan dan dijual kepada konsumen. Konsep dasar dari sebuah produk adalah produk itu mampu menawarkan fitur yang bermutu kepada konsumen. Kemudian produk itu berprestasi, produk itu memiliki nilai dan inovasi, dan konsumen suka dengan produk itu. Sementara di bagian yang lain, manajer produksi itu berusaha untuk menciptakan produk-produk yang superior, kemudian meningkatkan produk itu dari waktu ke waktu sehingga memanjakan pelanggannya dan puas terhadap produk yang ditawarkan. Untuk menciptakan sebuah produk, maka seorang produsen atau perencana produk perlu memperhatikan produk itu dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, produk inti atau core product, di mana rumusan dalam produk inti itu sendiri adalah bagaimana dia bisa merancang produk tersebut memberikan manfaat kepada konsumennya. Yang kedua, produk aktual. Produk aktual itu adalah produk yang mengiringi bersamaan dengan produk inti. Nama bagian-bagian, gaya, fitur, bungkus, desain, merek adalah produk aktual yang semuanya dikombinasikan dengan hati-hati untuk bisa memberikan manfaat kepada konsumen. Yang ketiga, produsen juga harus membuat produk tingkatan di sekeliling produk inti dan produk aktual. Bagaimana caranya? Produsen menyediakan tambahan jasa dan manfaat dari produk yang diciptakan itu. Dalam mengembangkan strategi pemasaran produk dan jasanya, pemasar harus membuat rancangan klasifikasi produk dan jasa tersebut. Bagaimana caranya? Pertama, pemasar harus membagi produk dan jasa yang akan ditawarkan itu dalam dua kelas, yaitu
kelas konsumen, dan kelas produk industrial. Yang pertama, produk konsumen, di mana produk ini dibeli oleh konsumen akhir atau end user untuk dikonsumsi secara perorangan. Produk ini terdiri dari produk convenient, produk belanjaan, dan produk spesial. Produk convenient adalah produk dan jasa yang biasa dibeli oleh konsumen secara langsung dengan melakukan pembandingan-pembandingan dan memilih harga yang minimum. Bahasa kita tawar-menawar sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Yang kedua, produk belanjaan. Itu produk konsumen yang kurang peminatnya. Tapi ada pelanggan yang membanding-bandingkan kenyamanan, mutu, harga, dan gaya dari produk tersebut sehingga dia mau membeli produk itu. Yang ketiga, produk spesial. Produk spesial itu adalah produk konsumen yang memiliki ciri-ciri unik dan identitas tertentu dan hanya dipasarkan untuk kelompok tertentu, pelanggan tertentu, dan dibuat dengan desain secara khusus pula. Yang kedua adalah produk industrial, yaitu produk yang dibeli untuk proses lebih lanjut atau digunakan untuk menyelenggarakan bisnis. Produk industrial ini ada 3 bagian. Yang pertama terdiri dari bahan dan suku cadang, kedua barang modal, dan yang ketiga persediaan dan layanan. Bahan dan suku cadang terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, atau bahan hasil pabrik. Sementara barang modal adalah produk industrial yang membantu produksi dan operasi pembelinya setelah si pembeli membeli barang atau produk tersebut, seperti instalasi atau peralatan tambahan-tambahan pada produk tersebut. Yang ketiga, adanya persediaan dan layanan pada produk yang dibeli. Membuat keputusan tentang produk yang dibuat ada 2. Yang pertama keputusan produk individual dan yang kedua garis produk. Keputusan penting yang perlu diperhatikan mengenai pengembangan dan pemasaran produk individual terdiri dari atribut, merek, bungkus atau kemasan, pelabelan, serta dukungan produk dalam upaya untuk meningkatkan produk aktual, serta adanya layanan pelanggan. Keputusan strategi produk seringkali memerlukan garis produk atau produk line. Garis produk line sendiri diartikan sekumpulan barang yang memiliki kedekatan hubungan karena ada fungsi-fungsi yang serupa dan dipasarkan kepada kelompok pelanggan yang sama melalui saluran distribusi yang sama atau pada kategori harga yang serupa pula. Di antara sekian keputusan-keputusan yang amat sulit yang bisa dikembangkan oleh manajemen adalah panjang garis produk, di mana perusahaan yang ingin menempatkan diri sebagai full line company atau yang ingin mendapat pangsa dan pertumbuhan tinggi akan memiliki garis yang lebih panjang. Perusahaan yang ingin mendapatkan laba jangka pendek tinggi membuat garis produk pendek. Garis produk cenderung memanjang apabila memanfaatkan kelebihan kapasitas pada produksi
memuaskan pelanggan, serta menambah penjualan dan laba. Setelah peluncurannya, diharapkan produk itu memiliki umur panjang, sehingga produk itu memberi pendapatan yang cukup untuk menutup biaya-biaya, resiko, dan bisa memberi laba kepada perusahaan. Daur hidup atau perputaran suatu produk ialah perkembangan volume penjualan suatu produk yang terdiri dari 5 tingkat yang berbeda, yaitu tingkat pengembangan, tingkat perkenalan, tingkat pertumbuhan, tingkat kematangan, dan tingkat kemunduran. Pengenalan produk itu sendiri sangat bergantung kepada strategi yang ditetapkan, segmentasi, dan posisi, sehingga kita bisa menerapkan pilihan harga tinggi promosi rendah atau harga rendah promosi tinggi. Tandanya bahwa produk itu baru diperkenalkan adalah karena pertumbuhan tingkat penjualannya agak lambat dan keuntungan yang diraih tidak terlalu berarti, sehingga belum bisa menutup biaya produksi, promosi, dan distribusi. Pada masa pertumbuhan sebuah produk ditandai dengan meningkatnya angka penjualan karena ada peningkatan permintaan pasar. Berikutnya adalah kematangan produk, di mana pada masa perputaran produk ini ditandai dengan adanya potongan pada margin laba. Kenapa? Karena memang ada persaingan. Di saat-saat produk itu sedang naik daun, jalur distribusi semakin padat, atau permintaan semakin padat, perlu modifikasi pada produk-produk berikutnya. Tujuannya juga bisa mencari pangsa pasar baru. Dan sebuah produk ada pasang surutnya. Dia bisa mengalami masa kejayaan, juga bisa mengalami masa kemunduran produk. Tandanya bahwa produk itu mengalami kemunduran adalah tingkat penjualan dan laba yang menurun. Sementara di sisi lain, meningkatnya persaingan, sehingga mengakibatkan dia harus memotong harga jual dan harus rela kehilangan laba potensialnya.